saya bersama Muhammad Hakim Bawadir selaku pembina SDG akan mensahkan sahabat Syiar Daun Gelap koordinator wilayah Palembang Raya periode 2023 sampai 2025. Saya berpesan kepada seluruh anggota SSDG Korwil Palembang untuk selalu istiqomah di jalan Allah dan memegang teguh visi misi kita. Jadi kalau bisa tiap anggota itu mampu dan hafal tentang visi misi dari SDG. Jadi ketika nanti kita ditanya oleh seseorang, baik keluarga, teman, atau kawan-kawan kita, apa sih SDG? Nah, kita tinggal jawab visi misi. Jadi nggak bingung, oh iya apa SDG? Ya pokoknya nangkep-nangkepin makhluk atau apa gitu, jangan begitu. Jadi kita punya visi misi sebagai tolak ukur arah dari pergerakan kita. Nanti bisa di-share ya visi misinya, kalau bisa dihafal. Karena hal ini juga sering menjadi keraguan ataupun kebingungan anggota-anggota ketika ditanya sama keluarganya, saudaranya dan lain sebagainya, karena dia pakai kaos SDG, bilang SDG Syiar Daun Gelap. Itu kan aneh namanya. Ditanya SDG itu apa? Dia sendiri bingung. Iya apa SDG? Jadi ketika ada orang tanya, cukup kita menjelaskan tentang visi misi dari SDG. Karena pergerakan kita itu semuanya sudah tertampung di visi misinya. Makanya diharapkan semua anggota bisa dan mampu untuk menghafal visi misi. Dan saya harapkan juga yang masuk dalam struktural SSDG Korwil Palembang ini menjadi satu tim yang solid. Kita semua harus bekerja sama, jangan sama-sama kerja. Ya, harus bekerja sama di bawah satu komando ketua umum Korwil. Karena beda konsepnya kerjasama dengan sama-sama kerja. Iya, beda. Kalau kerjasama itu di bawah satu komando, sehingga apapun yang dibangun itu akan tercipta satu bangunan yang sempurna. Tapi kalau sama-sama kerja tanpa koordinasi, ibarat ngebangun satu rumah dengan 4 tukang, dia nggak pernah ngobrol. Jadi yang satu temboknya begini, yang satu temboknya begini. Jadi nggak akan tercipta satu bangunan yang sempurna, yang indah, yang kuat dan kokoh. Kalau kita sama-sama kerja. Tapi kalau kerjasama, insya Allah bisa koordinasi sehingga terwujudlah bangunan yang kuat dan kokoh. Dan mudah-mudahan saat ini menjadi titik awal kita semua berjuang bersama-sama dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait unsur-unsur mistik ataupun magic yang kita sama-sama paham. Hal tersebut itu sangat rentan ke dalam jurang kemusyrikan, karena kita berhadapan dengan keyakinan-keyakinan yang mungkin dulunya dia bukan sebagai penganut Islam yang kafah, penganut Islam yang sempurna. Nah, disinilah kita mencoba untuk memberikan satu refresh kepada mereka, wawasan, edukasi dan lain sebagainya tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sucinya agama ini dibangun atas fondasi tauhid, ya, atas fondasi akidah. Jadi kalau kita mau beragama sesuai dengan kesucian Islam, yang pertama yang harus kita kuatkan dan kokohkan adalah tauhid itu sendiri atau akidah. Dalam perjalanan dakwah Rasul, ketika Nabi berdakwah tauhid itu lebih lama dibanding dakwah syariat. Kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah hanya untuk mengenalkan siapa itu Allah, hanya untuk mengenalkan bagaimana kita harus menyembah kepada Allah dan membuang segala bentuk keyakinan kepada selain Allah. 13 tahun. Lalu ketika fase Madinah selama 9 tahun, Nabi mengkokohkan di bidang syariah dan juga akhlak muamalah. Jadi yang pertama itu yang harus kita tanamkan adalah kekuatan akidah. Dan ini kita bisa awali dari keyakinan-keyakinan kita terhadap makhluk-makhluk gaib. Karena baik di Sumatera ataupun di Jawa itu sama. Ya,
dulu itu kita sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara ini ada keyakinan-keyakinan lain yang dulu yang lebih dahulu mendahului kita, dan itu terkontaminasi terbawa sampai sekarang, sehingga nggak sedikit dari mereka yang percaya akan leluhur, akan roh-roh penunggu satu tempat dan lain sebagainya, sehingga memberikan persembahan, penghormatan, saji-sajian dan lain sebagainya. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Apalagi kondisi Mekah pada waktu itu merupakan satu bentuk kemusyrikan yang paling besar di dunia. Jadi kalau kita lihat global secara dunia itu, Mekah itu yang paling buruk, yang paling hancur. Makanya Nabi terakhir Allah pilih di Mekah, bukan di Palembang. Karena yang paling buruk situasi manusia pada waktu itu adalah Mekah. Mekah sampai 360 patung di sana. Kalau di Palembang paling cuma satu patung atau beberapa patung. Tapi di Mekah, makanya Allah mengutus Nabi terakhir itu di kota Mekah, karena memang kaum jahiliyah pada masa itu berpusat di kota Mekah. Nah, datangnya Islam untuk merobohkan peribadatan kepada selain Allah, mengembalikan kepada tugas manusia yang suci, sebagaimana yang telah Allah ciptakan sebagai satu tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan terbentuknya Korwil Palembang Raya ini masuk menjadi keluarga besar SDG ini, bisa mampu kita sama-sama merapatkan barisan untuk bersyiar, memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau begitu saya akan menandatangani susunan kepengurusan sebagai satu tanda atau simbol Korwil SSDG Korwil Palembang ini telah sah menjadi keluarga besar, syiar dalam gelap. Ini mana namanya nih? Nggak ada namanya. Tantangannya nggak ada namanya. Oh, ini ketua pembina, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Didi mana? Sholat tadi Pak. Oh, sholat ya. Oke, kalau gitu Pembina Korwil Palembang dulu. Alhamdulillah. Jauh dan jauh. Bagaimana itu? Jauhnya jauh. Ya, jauh ini udah suara dia. Ya, aja nanti bibi aja lagi nggak ada. Alhamdulillah. Simbolis penyerahan. Jadi dengan telah ditandatangani kepengurusan SDG Korwil Palembang ini menandakan bahwa SSDG Korwil Palembang Raya ini telah sah menjadi keluarga besar. Alhamdulillah, diterima dan dijaga amanahnya. Mudah-mudahan tetap solid. Amin. Istiqomah terutama istiqomah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita hadap sana. Kalau lambangnya udah fix ya? Lambang apa nih? Ampera bukan? Bunga teratai. Bunga teratai. Bunga teratai. Filosofinya apa teratai itu? Yang apa tuh? Oh iya. Jadi lambang Sriwijaya dan Kesultanan Palembang ya, teratai ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Korwil, silakan monggo. 3 pertanyaan. 3 aja. Wah, jangan 5. Pak 5 ya. Langsung diborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsan Karumihan. Jadi saya ada pengalaman pribadi Pak, yang masih sampai sekarang
masih ganjel di hati gitu karena belum dapat jawabannya. Menurut saya masih tanggung gitu Bang. Jadi saya sempat kemarin pengalaman kayak mungkin agak mirip sama abang konsepnya penelusuran dunia gaib itu, cuma di aplikasi live streaming juga jadi sama teman-teman gitu. Cuman yang saya rasakan tuh kenapa di antara saya dengan teman-teman itu beda gitu. Maksudnya tuh minim mengalami interaksi dari orang sekitar gitu. Itu yang jadi penyakit dari sekarang. Kenapa? Kenapa? Oh, kenapa itu? Jadi memang seperti itu ya, manusia itu memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan manusia yang lain. Semua tergantung. Yang pertama gen, itu mempengaruhi. Nasab itu mempengaruhi. Terus yang kedua pengalaman hidup dia, background keilmuan. Jadi banyak unsur-unsur yang bisa mempengaruhi seseorang. Misalnya taruhlah berinteraksi dengan dunia-dunia gaib. Jadi bagi orang yang halunya tinggi itu sangat cepat. Kalau dia mau interaksi dengan makhluk gaib itu cepat. Terus yang kedua juga berkaitan dengan tempat. Itu juga berpengaruh. Kalau liputan kita tadi malam tempat itu nggak terlalu ini karena kayaknya udah disteril sama mereka. Ada beberapa orang yang minta ke saya, Pak Ustadz, bukain dong mata batin saya biar bisa ngeliat makhluk jin. Banyak gitu. Saya bilang gampang dong itu 2 jam ente bisa ngeliat makhluk. Gimana caranya? Ente tinggal di kuburan malam-malam sendiri. Itu yakin ngeliat. Tapi dia nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Artinya tempat itu mempengaruhi juga. Dan yang terpenting memang yang paling dominan itu faktor turunan. Itu yang akan mempengaruhi kita itu mudah apa enggak berinteraksi dengan mereka. Ya paham. Yang ditanya itu kan, Iya. kok berbeda interaksi dengan yang lain, kok yang lain gampang dan lain sebagainya. Palembang ini udah muter gitu. Kecuali di Pelaju Patraja yang Ratu Iya. Kuning. Kalau saya tuh nyebutnya itu untuk orang-orang kayak begitu tuh kulitnya kulit badak. Dulu saya waktu di program 2 dunia itu, saya sebelum liputan itu kan saya ada tes mediator. Itu ada 1 orang 3 kali saya tes nggak masuk makhluknya. Iya susah bener dimasukin di jempol badan itu susah bener itu. Dan dia memang cerita, dia pengalaman dia memang dari dulu seperti itu. Proses saya sendiri nggak tahu nih kenapa saya dulu itu tukang nyariin togel. Sampai ke kuburan paling angker, paling keramat didatengin sama dia untuk nyari togel dan itu nggak pernah berhasil. Sampai dia keselnya nih, udah dikasih tahu sama kuncennya untuk nginep di satu itu, bayar udah mahal, persyaratan lengkap, itu nggak keluar makhluk. Dia sampai bangun, itu pinggir kuburan dituprak-tuprak, bangun, udah bayar mahal ini, kenapa togel? Sampai di sampai sebenarnya pengalamannya dia. Nah itu menunjukkan memang ketebalan dia sebagai manusia itu memang unsurnya beda-beda. Ada yang sama kayak kita misalnya sekolah lah, satu kelas, nggak semuanya jago matematik, nggak semua jago biologi, walaupun kita sama semua makannya sama dan lain sebagainya. Jadi itu ada hal-hal yang memang yang kita sendiri mendalami itu sangat sulit. Cuma dari pengalaman saya itu faktor gen, faktor pengalaman dan juga aura badan. Ya, misalnya ente kemudian jadiin mediator pasti susah ya. Dan kalau seperti itu lebih bagus disarankan nggak usah jadi mediator karena harus diboldoser itu baru bisa bolong. Tadi malam Ya paham ya? Oke. Izin Mbak, mau tanya itu. Saya coba dari kecil Mbak sering kayak gerak sendiri kayak gitu Mbak. Kayak misalkan kayak kesetrum kayak gitu Mbak. Nah cuman ya istilah kata kan kalau kadang-kadang pas sholat juga itu kan galak kayak kesetrum itu. Apakah itu tuh mau apa bersinggungan energi dan kalau memang itu agak mengganggu juga sih Mbak. Kayak semalam kayak di sini tadi beberapa kali juga gerak sendiri ke badan itu kan itu yang pertama. Terus yang kedua apakah dari leluhur itu memang apakah bisa atau mereka pun nurun ke kami ini seperti itu lain dari leluhur. tidak ada. Ya, 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 ya,
adanya interaksi manusia dengan makhluk jin itu karena faktor energi. Karena di dalam tubuh manusia itu ada unsur-unsur listrik. Ya, manusia itu ada unsur listrik. Itulah yang membuat kita bisa berpikir. Kalau listrik ente itu cuma 5 watt, wah itu IQ atau daya tangkap ente loadingnya lama. Itu pengaruh arus listrik. Makanya ketika arus listrik ini konslet, nah kita bisa hilang kesadaran atau hilang akal. Kalau di Jakarta orang-orang gila itu disebutnya itu konslet tuh gitu. Karena berkenaan dengan listrik sih. Begitu juga dengan makhluk gaib. Jadi ketika mereka masuk ke dalam tubuh kita, interaksi dengan kita, itu melalui aliran listrik yang ada di otak besar gitu. Masuk ke tulang belakang sampai ke pinggang. Makanya jalur-jalur listrik itu yang biasanya mereka hinggapi atau mereka ada padanya. Nah, ketika tubuh kita ada makhluk gaib di tempat-tempat tertentu, itu membuat kepekaan listrik kita itu semakin kuat. Makanya kalau seseorang yang di badannya ada makhluk itu nggak boleh ngeliat tempat angker dikit. Ada pohon rimbun sendiri langsung pergi atau langsung kadang bergesek dan lain sebagainya. Itu 2 faktor. Yang pertama karena ada makhluk di dalam badan. Terus yang kedua adanya ketidakstabilan arus listrik yang ada di dalamnya. Nah, arus listrik ini banyak kita bisa menstabilkan dengan beberapa faktor. Di antaranya kekuatan ilmu agama kita, keimanan kita dan lain sebagainya. Itu yang akan membentuk arus listrik yang ada di dalam diri kita. Seseorang yang selalu berpikir tentang klinik itu arus listriknya kacau. Makanya datang satu tempat langsung put. Itu kacau arus listriknya. Konslet juga itu bisa. Kacau itu. Kalau dia selalu berpikir klinik. Beda ketika kita mengembalikan kepada Islam tentang keimanan dan lain sebagainya. Dia nggak akan ada gerakan-gerakan seperti itu. Malah cenderung membuat dirinya tenang dan membuat gerah makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Itu tadi mau dirukyah? Iya. Muntahnya paling banyak. Oh, yang luar biasa. Iya, Bun. Lumayan, Bang. Di sini, Bah. Pas waktu di sini kayak di kayak di tembok pecah dan nyebar itu kemudian tak kesengat di dado itu dah. Karena banyaknya ada beberapa jin nasab ada di dalam badan ini. Jin nasab itu jin warisan leluhur yang ada di badan ini. Kenapa saya bisa tahu padahal belum komunikasi sama makhluknya? Karena tempat. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh kita, itu kan ada tempat-tempat yang mereka senangi. Dan disitulah kita bisa tahu kalau jin adanya di ginjal, oh tipenya kayak begini. Jin yang ada di pundak, di tungkuk, oh dia tipenya kayak begini. Jin yang ada di lambung, yang ada di pinggang, oh dia berarti seperti ini. Jadi mereka sendiri punya ciri khas ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Di situ kita bisa menilai kalau dia ini adalah jin nasab, ini khodam, ini santetan orang dan lain sebagainya. Dari di mana jin itu berada di dalam tubuh kita itu bisa dipelajari dan bisa diketahui. Nah, makanya ketika kita memang punya orang tua, kakek, nenek, leluhur yang memang mereka dekat dengan hal-hal gaib, langkah yang pertama harus kita siapkan adalah memperteguh iman dan amal kita. Karena itulah yang akan memutus perjanjian mereka. Jadi mereka ketika mencoba komunikasi atau dekat dengan hal-hal gaib, itu selalu menurunkan kepada keturunannya. Walaupun kita nggak setuju, jadi kita juga nggak minta diturunan di mana, mendingan tanah 5 hektar. Oh, Ini sawit 5 hektar. Nah, untuk memutus itu semua diperlukan keimanan dan amal kita. Karena apa? Apalagi kalau dia itu kafir ya, bukan muslim. Langkah satu untuk mengusir mereka adalah dengan tidak memberikan kenyamanan berada di dalam tubuh kita. Itu pokok pertama itu. Bikin dia nggak nyaman di dalam badan. Kita kalau nggak nyaman di rumah kawan kita, mau cepat-cepat pulang. Makhluk juga sama. Kalau kita sholatnya dijaga, ibadah dijaga, terutama hati kita dijaga, artinya dari perilaku atau sifat-sifat buruk, iri, dengki dan lain sebagainya, membuat mereka itu nggak akan merasa nyaman di badan kita. Yang dengan sendirinya kalau mereka bertahan akan kebakar, kalau mereka nggak mau dibakar, mereka akan pergi.
Jadi dengan sendirinya, dengan terapi kita, amaliyah kita sehari-hari yang kita jaga, bisa menghilangkan perjanjian-perjanjian leluhur. Tapi memang coba berat. Waduh, pagi-pagi subuh itu mata udah kayak 10 kilo melekinnya itu. Tapi harus dipaksa. Sekali dua kali bisa seperti itu, tapi ketiga keempat akan berkurang kekuatan mereka. Disitulah hikmah daripada amaliyah solehah yang kita bangun. Itu pasti ada. Memang 1, 2, 3 kadang itu rasa berat. Tapi kalau itu mampu kita lalui, ke 4, ke 5 kadang akan semakin ringan dan seterusnya. Akhirnya tanpa dibangunin kita akan terbangun dengan sendiri. Karena apa? Kehidupan manusia itu terkadang dibentuk oleh pola yang kita ciptakan. Jadi kehidupan kita nih tersusun dibangun dengan pola kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Kalau ente biasa makan nasi, wow ditawarin apa aja, kalau belum makan nasi belum makan. Ada lapar. Iya. Seperti itu karena pola itu. Makan, istirahat dan lain sebagainya. Nah pola itu yang harus kita bangun, pola-pola kebaikan-kebaikan. Walaupun sekali dua kali mungkin terasa berat, tapi kalau itu mampu kita lalui, insya Allah kedepannya akan semakin ringan. Dan ingat, ketika seseorang melakukan cara-cara seperti itu, kita mencoba menghilangkan negatif dalam tubuh kita, kita berada dalam posisi jihad fisabilillah. Itu yang harus kita tanamkan. Kita berjihad untuk mengendalikan hawa nafsu dan meninggalkan segala bentuk keburukan yang ada di dalam tubuh kita. Dan Allah akan nilai itu sebagai kebaikan. Jadi pola-pola tersebut itu menjadi celah ini. Iya, kayak betul. Gangguan. Mereka itu kan mantau kita 24 jam, mana di saat kita lemah. Begitu dia tahu ada sisi lemah, itu digempur sama mereka. Makanya apa, Nabi sering ngasih saran atau ngasih petunjuk ke kita tuh istighfar sehari jangan kurang dari 100 kali. Karena apa, manusia itu ada titik-titik lalainya, ada titik-titik lemahnya. Ketika kelemahan itu muncul dan ditutup dengan istighfar, hilang lagi kelemahannya itu, Allah bersihkan lagi. Istighfar itu kan sebagai pembersih. Rumah coba tiap hari nggak disapu, ya kan? Kenapa kita mesti nyapu rumah setiap hari? Karena kotoran itu tiap hari ada. Umat Islam juga sama, kita Muslim. Makanya sama Allah disuruh mandi sehari 5 kali. Sholat itu sebagai ilustrasi mandi, kata Nabi. Ditanya tentang sholat 5 waktu, kata Nabi begini, bagaimana seandainya kalian punya sungai jernih yang deras di belakang rumah kalian dan kalian mandi sehari 5 kali, apa yang terjadi terhadap tubuh kalian? Kami akan bersih ya Rasul. Begitu juga dengan sholat kita. Itu kita jaga. Iya. Kalau yang tadi Bang, solusi gimana Bang? Kalau yang kayak gitar apa? Yang pertama itu ente nggak perlu dipikirin dulu masalah efek dulu. Ya, kita harus pikirkan adalah bagaimana aku bisa melakukan kebaikan. Karena itu dari kecil terasa kayak gitu Bang. Tanpa Walaupun dari kecil, ente jaga ibadah ente, kebaikan ente, dan ente istiqomah. Sehingga efek-efek yang ditimbulkan dari itu, ada pergerakan-pergerakan tetap dengan sendiri nanti akan hilang. Jadi kita mencoba mengobati sumber penyakitnya, bukan efek dari penyakit itu. Ya. Jadi misalnya makan telat, itu efeknya banyak gitu, kalau kepala bisa kayak ini. Kan kalau ininya nih kan cuma ente ngobatin lambung, sakit kepala, lambung, ini akan kelar. Kalau pola makannya ente pasti buruk. Nah kita obatin pola makan dulu, diperbaiki. Nah dengan sendirinya sedikit demi sedikit akan berpengaruh kepada lambung, kepada kepala kita. Nah seperti itu. Nanti insya Allah kalau ente tuh cara udah istiqomah, udah ini akan hilang dengan sendiri. Izin Bang, itu udah pernah periksa ke dokter belum? Apa mungkin saraf, biasanya kalau kayak itu kan saraf belum. Kalau cek ke dokter ya kita pernah cek kalau untuk saraf, apalagi mohon maaf pada saat sebelum kerja dulu kan itu di tes kesehatan juga, baik dari dalam maupun luar. Alhamdulillah kalau untuk saraf nggak ada. Untuk medikal tuh nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Mungkin secara yang nggak terlihat. Iya, harus listrik itu. Jadi ada pergerakan listrik itu dibuat di luar kontrol otak. Saraf. Iya.
Jadi dia sama aja gitu kalau dicolek langsung Iya. itu tanpa berpikiran itu gerakan itu nggak mikir-mikir. Pengaturan. Kayak misalnya kita jalan tiba-tiba kesandung, itu apa yang kita ucapkan itu nggak dipikirkan itu kan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan makan pempek Palembang, pempek Ratanya pempek ya. sesuai. Kalau kita sering istighfar ya keluar astagfirullah. Mungkin kalau dari abang sih kalau secara medikal diperiksa nggak ada kayak ahli saraf itu nggak ada, mungkin secara ibadah dan mungkin rukyah juga telaten Ya di jalan betul sama ya karena memang respon tadi malam ini luar biasa. Baru Fatihah aja udah langsung ada reaksi. mungkin itu kan. Makanya kedepannya ini nanti kita coba mengenalkan kegiatan itu, program rukyah. Nanti kita ada diskusi, kita ngobrol dan lain sebagainya seperti itu. Kita memang mencanakan itu, istilahnya satu babak kita fokus liputan aja nih, ngobrol masalah liputan dan lain sebagainya. Nanti babak kedua berapa bulan selanjutnya pengobatan, konsolidasi, ekonomi dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya kita liputan lagi dan lain sebagainya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak kita banyak